Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya sahabat tani Ansor Zul Channel, dimana channel ini selalu setia membahas seputar pertanian. Nah, di video kali ini saya akan membahas tutorial tani menanam timun di dalam polybag. Dan di sini sudah memasuki part yang ketiga, dan yang part pertama kami sudah melakukan penanaman mentimun atau persemaian mentimun secara langsung hingga tumbuh. Dan di part kedua saya sudah melakukan pemupukan pertama, yaitu dengan sistem pupuk organik dan dilanjut dengan pembuatan lanjaran. Nah, di part yang ketiga ini saya akan melakukan pemupukan yang kedua, yaitu dengan sistem kimiawi, pemupukan kimiawi, dan dilanjut dengan pengendalian hama seperti hama-hama kepik, hama-hama ulat, dan bercak daun pada tanaman mentimun tersebut. Nah, bagaimanakah langkah-langkah yang akan kami kerjakan? Tetap stay tune di video kami. Berikut ini kami berikan informasinya. Nah, baik sahabat tani, ini adalah tanaman mentimun saya yang saya tanam di dalam polybag. Dan di tanaman mentimun ini sudah memasuki umur 20 hari setelah tanam. Nah, di tanaman mentimun ini saya akan melakukan pemupukan dan pengendalian hama secara kimiawi. Nah, sebelum kita melakukan pemupukan dan pengendalian, lebih baiknya kita teliti lebih dahulu agar kita dapat mengetahui apa-apa saja yang akan kita lakukan. Nah, di sini tanaman mentimun saya timbul gejala-gejala bercak daun. Nah, gejala bercak daun ini bisa kita amati terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengendalian maupun pemupukan. Nah, di sini ada bercak daun. Ini akibat daripada ulah hama-hama cendawan seperti hama ulat, kepik, bisa juga seperti lalat. Nah, di sini nanti saya akan melakukan pengendalian dan pemupukan. Nah, bahan apa-apa saja yang akan kami lakukan? Berikut ini kami berikan informasinya. Nah, baik sahabat tani, sebelum kita melakukan pemupukan, kita siapkan terlebih dahulu air secukupnya tergantung kebutuhan kita. Di sini saya menggunakan 10 liter air. Dan di bahan yang pertama ini saya menggunakan pupuk NPK Plus, di mana pupuk ini memiliki banyak kandungan unsur-unsur hara. Dan di sini saya menggunakan pupuk NPK Plus ini dengan dosis 10 liter air dengan 1 takaran NPK Plus. 1 sendok makan sudah cukup. Di sini saya menggunakan NPK Plus. Nah, di bahan yang kedua ini saya menggunakan pupuk NPK Mutiara 16-16-16, di mana pupuk ini memberikan reaksi cepat pada tanaman karena sebagai nitrogen dalam NO3 nitrat yang langsung tersedia bagi tanaman dan dapat membantu penyerapan unsur hara kalium, magnesium, dan kalsium sehingga dapat mempercepat proses pembungaan dan pembuahan. Nah, di sini saya menggunakan pupuk NPK Mutiara ini dengan dosis takaran 2 sendok makan dengan air 10 liter sudah cukup. Langkah selanjutnya kita larutkan bahan pupuk-pupuk tersebut. Usahakan bahan pupuk-pupuk tersebut benar-benar merata karena bahan pupuk tersebut sedikit sulit dari segi pelarutannya. Baik, sebelum kita lakukan langkah selanjutnya pemupukan pengocoran, kita terlebih dahulu membuat lubang di samping tanaman, kurang lebih jaraknya sekitar 10 cm dari tanaman. Kita buat lubangan seperti ini. Tujuan daripada pembuatan lubangan ini nantinya untuk pemupukan sistem kocor agar tanaman tersebut tidak menyerap secara langsung. Karena kalau diserap secara langsung, kita kocorkan ke dalam tanaman, maka tanaman tersebut akan kepanasan, alhasil tanaman tersebut nantinya malah salah dalam penanganan. Baik, setelah kita melakukan pelubangan seperti ini, langkah selanjutnya kita lakukan pengocoran. Nah, di sini saya melakukan pengocoran dengan dosis 1 gelas air mineral sudah cukup, karena mengingat pertumbuhan ini masih berusia 20 hari setelah tanam.
Maka dari itu saya menggunakan sistem pengocoran dengan takaran 1 gelas air. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya kerjakan dulu supaya pekerjaan ini cepat selesai. Kita lakukan seperti ini. Nah, baik, itu tadi pemupukan secara kimiawi, dan selanjutnya kita akan melakukan tahap pengendalian hama pada tanaman mentimun di dalam polybag tersebut. Nah, bahan-bahan apa saja yang akan kami gunakan, berikut kami berikan informasinya. Seperti biasa, kita siapkan terlebih dahulu air untuk bahan penyemprotan nanti secukupnya. Saya menggunakan air ini dengan 2 liter untuk penyemprotan nantinya. Nah, di bahan yang pertama ini saya menggunakan bahan pupuk insektisida, yaitu pembasmi hama seperti hama-hama lalat, ulat, dan kepik. Kita menggunakan pupuk insektisida ini dengan takaran 2 liter air dengan takaran 1 atau setengah sendok sudah cukup. Tergantung kebutuhan kita berapa. Di sini saya menggunakan air 2 liter dengan setengah sendok pupuk insektisida ini. Nah, di bahan yang kedua, di sini saya menggunakan pupuk fungisida, di mana pupuk fungisida ini berfungsi sebagai memberantas cendawan-cendawan yang akan merusak seperti terjadinya bercak daun. Nah, di sini saya menggunakan dosis sama setengah sendok makan dengan 2 liter air untuk penyemprotan nantinya. Dan di bahan yang ketiga, di sini saya menggunakan gandasil daun, di mana fungsi gandasil daun ini untuk menghijaukan daun agar lebih hijau dan tentunya lebih segar. Di sini saya juga menggunakan dosis setengah sendok makan. Dan di bahan selanjutnya tidak lupa bahan perekat perata. Dan di sini saya menggunakan bahan perekat ini dengan dosis setengah tutup botol tersebut cukup. Kita campurkan. Kemudian kita aduk terlebih dahulu supaya bahan-bahan tersebut benar-benar merata. Baik sahabat tani, langsung kita tuangkan ke dalam spray. Nah, di sini saya menggunakan spray ini berukuran atau berkapasitas 5 liter air, dan saya gunakan 2 liter air sudah cukup untuk penanganan hama-hama yang akan terjadi di dalaman mentimun tersebut. Nah, baik sahabat tani, langsung saja kita semprotkan ke tanaman mentimun di dalam polybag tersebut. Usahakan penyemprotan benar-benar merata ke seluruh bagian daun maupun batang-batang pada tanaman mentimun tersebut. Dan usahakan juga penyemprotan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah agar penyemprotan tersebut benar-benar merata. Nah, untuk mempersingkat waktu sahabat tani, saya selesaikan dulu pekerjaan saya supaya cepat selesai. Nah, baik sahabat tani, kita lanjut di part yang keempat nanti. Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, komen, share, dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi informasi seputar pertanian. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam petani muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.